Sambil kita mulai, sambil menunggu mungkin ada tetangga kita, ya masyarakat yang belum hadir ya. Sambil coba dikabari aja lah yang masih dalam perjalanan atau mungkin masih di rumah. Gak apa-apa kalau bisa hadir ya. Ini kan musyawarah untuk mencari solusi kita bersama. Sambil kita mulai ya Pak Bibi ya. Boleh ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah narjuhu tabiqori makarimil alam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puja dan bersyukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita bersilaturahmi ya di kantor lurah, kantor kita bersama dalam rangka bertemu dengan orang tuanya. Sudah lama nggak bertemu, nggak bertegur sapa. Hari ini saya mengundang ya. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada dari RKWB Bapak Firman. Yang sama-sama kita hormati ada Ketua RW 011 Pak Dato' Abdul Ghani. Terima kasih Bapak. Yang sama-sama kita hormati ada Ketua RT 01 ya, Pak Andi. Siap Pak Andi? Alhamdulillah. Dan yang sama-sama kita hormati di sini ada Pak Siklur, Pak Sarudin, ya, ada Kasih Terapib, Pak Haratua Marbud, dan tokoh masyarakat Bapak dan Ibu seluruhnya. Ya. Saya sungguh sangat berbesar hati, saya sangat bangga bahwa masyarakat RW 11 khususnya RT 01 bisa hadir memenuhi undangan saya selaku Lurah Sungai Biti. Ini tentunya menjadi apresiasi buat saya bahwa keinginan Bapak dan Ibu menjadi fokus kami selaku pemerintah terkecil ya di Kelurahan Sungai Biti ini, yang perpanjangan tangan dari Bapak Haji Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam. Ya, karena apa? Keinginan Bapak Haji Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam memang betul-betul ingin menata Bapak dan Ibu sesuai dengan yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu, alokasi lahan Kampung Tua. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Haji Muhammad Rudi. Jadi Bapak dan Ibu, salam untuk kita bersama, salam untuk ya menyapa kita semua bahwa kita siap melaksanakan penataan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semata-mata niat yang tulus, yang memang dipahami kita bersama, ya, yang memang diketahui oleh kita bersama dan diawasi oleh kita bersama. Sedikit pengantar dari saya, kalau tidak salah saya melihat Kampung Tua Sungai Biti ini sudah bertahun-tahun, ya Pak Firman ya, sudah bertahun-tahun. Kapan Bapak dan Ibu ingin merasakan hunian yang legal, yang sah, yang memiliki surat? Kapan Bapak dan Ibu ingin memiliki hunian yang sehat, ya, punya jalan yang bagus, punya nanti fasilitas listrik, punya nanti fasilitas air, punya sarana-sarana umum yang lain? Tentu saya mohon maaf, hampir setahun saya tidak bisa memberikan pelayanan ini kepada Bapak dan Ibu, sarana prasarana ini kepada Bapak dan Ibu. Tentu di penghujung tahun 2022 ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan yang teralokasi 6,1, yang sisanya tinggal 4,1 ini bisa kita tata dengan baik. Bapak cukup melihat kami pemerintah
dan Bapak cukup berkoordinasi dengan RKWB, ya. Kiblat Bapak dan Ibu adalah kami. Ada kurang, ada lebihnya, Bapak melihat kami. Silakan Bapak koordinasi. Kami punya RT, punya RW. Jangan melihat yang lain. Kenapa? Kalau melihat yang lain, belum tentu itu keabsahannya. Tentu kami ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu. Berita yang miring di luar sana, barangkali itu belum tentu kebenarannya, ya. Belum tentu itu kebenarannya. Tapi kami hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semata-mata ingin memfasilitasi Bapak dan Ibu agar 4,1 ini bisa dirasakan oleh Bapak dan Ibu seperti apa yang sudah dirasakan oleh RW 12. Setuju Bapak Ibu? Nah, kurasa apa namanya? Setuju? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ingin menata Bapak dan Ibu, ya, melihat atau berangkat dari perjalanan menata ini, saya ingin dari hati, mengetuk hati nurani kita yang kecil, yang terdalam. Coba dengan pola-pola nanti yang ingin mendahulukan adalah musyawarah. Saya ingin tidak ada yang ditutup-tutupi di antara kita. Saya ingin gambarkan ini adalah gelas yang transparan, yang bisa dilihat dari manapun, dari berbagai penjuru. Artinya apa? Saya tidak ingin ini menjadi abu-abu. Ada apa nih? Harus begini, harus begitu, enggak. Saya ingin semuanya bisa mengawasi perjalanan penataan Kampung Tua Sungai Binti. Saya ingin melihat Bapak dan Ibu sama-sama bekerja, sama-sama mengawasi, ya, secara teknis nanti di lapangan kita sama-sama bahwa pembangunan atau kampung tua yang sudah dialokasikan oleh pemerintah Kota Batang kepada RW 11 6,1 yang sisanya 4,1 ini bisa direalisasikan dengan baik. Saya ingin tidak kita bicara sendiri-sendiri. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, saya di sini bukan orang hebat. Saya ini di sini bukan orang pintar. Hanya kebetulan saja saya diwakilkan atau diamanahkan oleh Bapak Haji Muhammad Rudi untuk bisa merangkul Bapak dan Ibu, untuk bisa melayani Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau ada yang kurang tepat, kalau ada yang kurang pas, silakan diskusikan, silakan sampaikan. Saya ingin mengedepankan itu. Saya tidak ingin mengedepankan otoriter. Saya tidak ingin mengedepankan cara-cara kekerasan, ya. Yang memang 4,1 ini memang harus bisa dilegalkan, bisa diakui oleh negara, bisa diwariskan oleh orang tua kita kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu sebagai pengantar saya selaku Lurah Sungai Binti, Bapak dan Ibu, kita kedepankan dialog baik Bapak dan Ibu langsung kepada saya, dan saya juga minta pengantar dari Bapak Firman selaku perpanjangan tangan dari pemerintah juga Pak, ya, RKWB. Bapak tahu nggak RKWB itu apa? Ya, betul Pak, ya. Betul. Kasih aja. Siapa yang ngomong tadi? Maju sini. Mana tadi? Sini maju. Ke sini Bu. Duduk ya. Cair. Saya kira tadi rukun hasanah warisan budaya, rukun ibadah, betul Pak ya? Berarti saya yang salah. Minta ampun. Bukan pamer Bapak Ibu. Kebetulan itu betul dan membenarkan untuk saya kan itu. Nanti ada 5 pertanyaan di Tidak. Kita untuk menghidupkan soal sana saja. Bukan ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya atensinya. Ini hanya sekedar untuk seremonial. Tapi yang jelas kami hadir Bapak dan Ibu. Hadirnya saya ini, kami ini bukan apa-apa sebetulnya. Ya, saya pasti keluar bukan apa-apa, nggak ada apa-apanya. Ingin berubah Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu lah yang ingin berubah. Kami ini hanya, ayolah kalau mau berubah sama-sama. Kalau ada yang mau ingin ada kendala ya pasti keluar ya, musyawarah. Cari di mana kendalanya. Oh harus menggunakan ini,
harus komunikasi dengan ini kan seperti itu. Kami nggak ada hebatnya di sini, kami hanya ingin hadir bahwa kami ini bisa melayani Bapak dan Ibu, merangkul Bapak dan Ibu, ya. Artinya sama-sama kita bangun, sama-sama kita tata, sama-sama kita awasi. Mudah-mudahan kebaikan menjadi milik warga Sungai Aleng RW 11 RT 01. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya minta pengantar dari Pak Firman untuk pandangannya ke depan seperti apa, begitu ya Pak Firman ya, agar kita fokus nanti kesiapannya seperti apa, progresnya seperti apa, agar masyarakat saya ini, masyarakat Sungai Binti khususnya RW 11 RT 01 ini bisa menerima dengan baik. Ya, di sini kita terbuka, di sini tidak ada yang ditutupin, kita di sini semata-mata ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau ada yang kurang pas, tolong sampaikan kepada saya. Jangan Bapak Ibu nyampaikan kepada tetangganya. Tentu tetangga sama tetangga nggak tahu kan itu. Tolong sampaikan kepada kami, baik kepada saya atau kepada Pak Firman. Sama-sama kita mencarikan solusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Firman disilakan. Kalau masih ada gorengannya, silakan. Ini hampir mau habis ya. Ada kopi ya? Oke, terima kasih Pak Lurah yang saya hormati. Saya dengan Pak Lurah ini bukan wajah yang baru, mungkin dengan ibu-ibu saya wajah yang baru, ya. Tapi ganteng banget ya. Ya, karena ini capek, mohon maaf agak masam mukanya. Kenapa? Dari pagi. Karena izin saya memperkenalkan diri Bu. Nama saya Firman Sam. Saya asli orang tempatan Kota Batam. Saya pengurus RKWB Kota Batam dan sekaligus pengacara RKWB Kampung Tua. Nah, jadi Bapak Ibu, kami ada 3 Bu pengacara di situ. Salah satunya saya, Bang Mustari, Ketua Pradi Kota Batam, sama Bang Abdul Qadir, mantan Ketua Pradi Kota Batam. Dan juga saya juga dosen Bu di Universitas Internasional Batam. Jadi izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Saya berjuang di Kampung Tua ini bersama pemerintah. Saya ini generasi kedua Bu. Yang kemarin berjuang itu almarhum bapak saya. Mungkin orang tua sini kenal sama Pak Usman Komong. Kenal ya Bu ya. Mungkin Bu sering tuh, saya masih kecil, makanya saya ketemu beliau, saya cium tangan tadi Bu. Karena orang tua saya tuh. Nah, jadi Bu, kenapa tadi juga Pak Lurah bilang Kampung Tua Sungai Binti ini sudah bertahun-tahun, 12 tahun sudah. Ya, kalau saya cerita sejarah mungkin mohon maaf lah ya, kalau ada salah mohon dikoreksi. Kampung Tua itu awalnya itu di depan Latret Bu, Sungai Binti. Di depan Jatim, ya Latret saya bilang ya Bu. Penetapan pemindahan itu tahun 2010 atas kesepakatan kami RKWB bersama masyarakat yang di bawah. Ini ibu-ibu harus tahu. Ya, dan ini mohon maaf Bapak Ibu Pak Lurah, izin sekali ya, saya harus meluruskan sesuatu yang beko di forum ini. Ya. Karena saya dikirimkan video ya. Terbentuknya RKWB ini karena lembaga adat Melayu. Tahu kan lembaga adat Melayu ada Pak di Kota Batam, di Batam Center. Itulah kami lahirnya dari lembaga adat Melayu. Perjuangan Kampung Tua ini karena masyarakat Melayu mempertahankan tanahnya Pak. Ya, ini harus saya luruskan. Kedua, saya dikirim lagi video nih, seolah-olah RKWB hanya mengetahui saja. Bu, definisi mengetahui berarti tidak ada fungsi kami ini. Ya, kami berjuang setengah mati loh. Saya jujur, sebenarnya ada tak Ustadz Hakim hari ini? Saya mau sampaikan loh, salam Pak Ustadz izinnya Pak Lurah. Ketua kami itu adalah Pak Haji Mahmud, Ketua Lembaga Adat Melayu pertama sekali di Kota Batam. Ya, dikirim video Pak Ustadz membilangkan RKWB ini tak ada fungsi. Beliau sangat tersinggung Bapak Ibu. Kenapa saya nyatakan tersinggung? Yang bicara ini bukan orang Melayu, mohon maaf lagi Bapak Ibu ya, yang tidak tahu historis tentang perjuangan Kampung Tua. Tersinggung Bu, saya juga tersinggung. Maka disampaikan sama Pak Ketua kita, tolong sampaikan salam saya kepada Ustadz Hakim. 1. Tolong sampaikan sama Ustadz Hakim, tolong diluruskan di forum. Ya, minta maaf di forum, atau kita giring dia di lembaga adat Melayu, secara adat Melayu kita sudah diminta maaf. Itu Bu, pesan Bapak Ketua kami. Pak Ketua kita sudah umur 70 tahun loh berjuang Kampung Tua. Dari rambutnya hitam sampai putih loh. Nah, jadi kalau orang lain yang tidak tahu perjuangan Kampung Tua, dia lebih tahu daripada kami tersinggung Bu.
Justru serang. Bu, saya ini ya, saya kesampingkan ego saya lah untuk datang lagi yang kedua kali ke kampung ibu. Kami sudah pernah diusir loh di kampung ibu 2019 kemarin. Ingat nggak? Hah? Pernah kami diusir kan? Saya bawa turun suatu itu lurahnya masih Pak John Lee, beliau ini masih jadi kasih dulu buat saya. Tapi saya kesampingkan itu Bu, saya bicara sekarang mau memanusiakan manusia Bu. Satu, sekali lagi ya kita fair Bu di forumnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, biar ibu bapak ibu paham. Ya, kalau mau bicara hak, mohon maaf sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat bapak ibu. Bapak ibu ini tidak ada hak di kampung tua Sungai Binti itu karena relokasi. Dulu saya ingat rumah cuma 70 rumah di kampung tua Sungai Binti itu. Sekarang udah jadi 100 lebih. Sudahlah, saya bilang sama masyarakat bahwa Mas Banak tolak kita, Mas pandang saya bilang tugas kita ini belum selesai. Bicara kampung tua bukan bicara di atas 2 hektar, tapi kita bicara kepentingan 6 ini. Contoh lagi ya, tadi saya dikirim lagi video Ustadz Hakim menyatakan mengambil referensi di kampung lain sampai ke Nongsa, sampai ke Tanjung Tanjung Riau. Ngapain ngambil jauh-jauh? Contoh kampung sendiri aja. Kenapa di bawah dapat sertifikat, ibu-ibu nggak dapat sertifikat? Kenapa harus jauh-jauh? Tolonglah, jangan gitu. Boleh pintar bapak ibu, boleh pandai, tapi jangan membodohi orang. Satu, boleh pintar, boleh pandai, tapi jangan membunuh karakter orang lain. Bu, sekali lagi nih, saya uraikan dari hati saya ya. Kami berjuang sekian puluh tahun. Pernah nggak ibu bapak ibu mikirkan kami berjuang? Kita bicara hitung-hitungan lagi nih, ya biar sama-sama fair. Minyak kami ke Jakarta, rapat sana sini, ada nggak yang mikirkan? Pak Lurah izin, Pak Lurah iya kan atau tidak? Kami digaji sama pemerintah nggak? Tidak ada kan? Tidak ada bu, kami digaji pemerintah. Murni kami dari lahirnya masyarakat tuh, dari lembaga adat Melayu. Makanya saya sesali kok hari ini nggak ada Ustaz Hakim. Saya mau beliau minta maaf di depan saya. Hah? Kalau beliau nggak minta maaf dengan saya di depan forum ini, lillahi ta'ala, ini cahaya neraka ya. Saya giring nanti di adat Melayu suruh minta maaf di lembaga adat Melayu. Hah? Enggak, saya kesal Pak Lurah ya. Saya bukan Pak, Bapak Ibu, saya capek loh Bapak Ibu berjuang untuk Bapak Ibu. Jadi seolah-olah apa ya? Kami RKWB ini nggak dihargai loh. Ingat, puncak awalnya perjuangan RKWB itu, ya kampung tua itu, karena dari RKWB puncaknya. Nah, Pak Ustaz, saya gini, saya nggak pandai ngomong di belakang orang, saya ngomong di depan Pak. Ya, nah, dan saya harap izin Pak Ustaz, kita bersaudara, ya, kita beradik-beradik ya, kita clearkan di forum ini. Selesai forum ini clear, kita tetap bersaudara, tidak ada dendam di antara kita Pak Ustaz. Biar masyarakat tahu. Berapa kali saya tegur Pak Ustaz, tolong jangan salah menggali informasi, jangan salah menggali informasi tentang kampung tua. Nanti ada yang tersinggung. Betul nggak saya ingat Bapak? Hah? Tapi udah Pak, ini saya harus uangkan. Ya, ini titipan dari ketua kita Haji Mahmud ke Bapak, karena video Bapak saya kirim ke beliau. Beliau tersinggung sekali loh Pak. Kenapa kita bicara kampung tua ini bukan bicara legalitas Pak? Banyak program lain yang akan kita jemput. Salah satu nanti Informa Agraria, Kotaku. Ya Bapak jumpa Kotaku itu mereka tidak berhubungan sama kami. Karena kampung tua sudah jadi, mereka masuk program mereka. Coba belum jadi, masuk nggak mereka? Kan enggak Pak. Jangan menggali informasi yang salah Pak. Ambil contoh di kampung sendiri, jangan kampung lain. Kenapa kampung bawah dapat sertifikat, Bapak nggak dapat sertifikat? Video Pak Ustadz itu seolah-olah RKWB ini nggak ada hak terhadap kampung tua. Pak 2004, Pak Lurah kan orang yang kadir. Pak Hakim, seperti Bapak lebih tahu daripada saya loh. Kenapa Bapak menyampaikan informasi yang nggak jelas? Tersinggung Pak, kami tim 13 tersinggung Pak RKWB. Makanya saya sampaikan ke Bapak hari ini, tolong Bapak luruskan, minta maaf di sini. Kalau enggak Bapak minta maaf, ini titipan dari Pak Ketua kita sebagai pengurus lembaga adat Melayu. Maka akan kita kirim Bapak minta maaf di lembaga adat Melayu. Kalau Bapak tidak mau minta maaf di forum ini, luruskan Pak. Saya sudah pernah ketemu Pak Ustadz, Pak. Saya ketemu ini Pak, selalu saya sampaikan, jangan ada masyarakat yang tersakiti. Betul nggak Pak? Ada nggak saya tutupi? Saya menghargai Pak, bentukan tim 9 ini saya sangat menghormati. Kenapa? Membantu saya Pak, karena saya tidak tinggal di situ. Tapi jangan tim ini menjadi tim perbandingan untuk membunuh kami RKWB. Pak, bukan enggak selamat saya nih Pak. Kalau Bapak bisa urus sampai ke legalitas, sampai melibatkan kami KWB dan pemerintah, saya mati hari ini Pak. Hah?
Saya mati ditabrak lori Pak hari ini, Pak mobil. Enggak Pak, dulu saya capek berjuang Pak. Ini dari pagi loh. Jadi saya harus gini, sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, saya nggak membunuh karakter Pak Ustadz kita. Saya sudah sampaikan, kita beradik-beradik ya Ustadz, kita bersahabat. Setelah ini sudah Pak selesai, biarkan saya ungkap Pak kekecewaan saya dan kemarahan saya Pak. Ya, habisnya clear Pak, daripada saya simpan. Ya Pak Ustadz ya, itu Pak yang harus saya luruskan. Jadi jangan berpikir RKWB ini nggak ada fungsinya, hanya mengetahui dia Bapak jumpa itu siapa Pak. Maka saya bilang Pak, kalau Bapak mau begali tentang kampung tua, Bapak ke Gedung LAM, jumpa Pak Nyat Kadir. Jangan jumpa orang di luar itu. Belum tentu orang itu tahu Pak tentang kampung tua. Bapak ke Cunti ketemu siapa? Kalau Bapak ketemu Pak Mahendra, itu kolom kita. Kalau beliau menyampaikan, saya anggap itu 100% jawaban yang benar. Tapi ke orang lain, itu Pak Ustadz, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya harus ungkapkan ini Bapak Ibu. Inilah karena salah satu bukti kecapean saya berjuang puluhan tahun untuk kampung Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya harus luruskan. Jangan sampai nanti kesannya saya turun ini ada kepentingan apa di kampung Ibu. Saya tak mau seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya harus mohon maaf ya Pak Lurah ya. Saya harus ini kan sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf. Pak Ustadz, kita bersahabat, kita adik-beradik. Ini marah seorang adik kepada abangnya. Ya, dan saya harap ini tidak menjadi dendam dan dengki kita. Selesai forum ini kita selesai, kita fokus bagaimana caranya kita mengatur kampung tua kita ini. Clear ya, Pak Ustadz? Sepakat kita Pak Ustadz? Ayo Pak. Oke Bapak Ibu, tadi agak tegang sekali kita bicara lembut-lembut dulu ya. Biasa Bu, kalau pengacara memang gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Lurah, kita fokuslah terhadap kampung tua kita. Kita tidak bicara hanya legalitas Bapak Ibu. Bicara kampung tua itu banyak sekali target yang kita capai. Salah satu contoh pemberdayaan masyarakat yang di sana. Definisi pemberdayaan itu kan banyak, ya, memanusiakan manusia. Sekarang contoh Bapak Ibu, di bawah itu kan sangat rapi sekali Bapak Ibu, dan mereka mendapatkan sertifikat. Di atas jenjangnya terlalu jauh Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya ini supaya setara jenjangnya? Yang kita bicara kampung tua tidak ada bicara kepentingan si A, kepentingan si B, kepentingan si C. Pak Lurah sendiri sebagai pemerintah mengiyakan kalau kita ini adalah mitra daripada pemerintah. Kita ini bukan uka-uka Pak. Ya, bukan uka-uka Pak. Berdirinya RKWB itu karena kemauan dari aspirasi masyarakat. Jadi dalam RKWB itu juga masyarakat, bukan pejabat. Masyarakat Pak, kampung tua semua. Ya itu ya Bapak Ibu, kalau untuk masalah penataan seperti apa, saya serahkanlah ke pemerintah dan Pak Lurah. Pak Lurah ini adalah orang tua kita Pak di wilayah ini. Kita ini anaknya Pak. Bagaimana seorang anak meminta sesuatu kepada orang tua? Satu, kedua, orang tua bukan dengar omongan anak Pak, ya, tapi anak harus dengar omongan orang tua dan tidak menyakiti hati orang tua dan hati anak Pak. Itu peribahasanya Pak. Jadi dalam hal ini sekali lagi, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan, kita ungkapkan bersama. Yang tak bisa, bagaimana caranya supaya bisa? Ya, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Tidak ada ini bukan masyarakat kampung atas kampung bawah. Ini masyarakat kampung tua Sungai Binti. Clear, nggak usah lagi ada opini-opini ini masyarakat atas, masyarakat bawah. Mas Barna aku sudah saya kunci. Jangan bicara lagi masyarakat atas, masyarakat bawah. Ini masyarakat kampung tua Sungai Binti. Makanya kenapa saya nggak melibatkan beliau hari ini? Sebenarnya beliau juga harus wajib hadir. Tapi saya bilang Mas Bana mundur selangkah. Kenapa? Mas Bana tinggal di sana. Jadi hadapi ini saudara-saudara kita. Nanti ada miskomunikasi. Tapi saya sampaikan apa adanya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kampung tua itu ada 37 titik. Ya, sekarang kami bekerja dan 37 titik itu sisa 13 titik lagi yang belum mendapatkan legalitas. Kalau Bapak Ibu ini sudah dapat, tapi yang tertinggal. Ya. Jadi juga dalam penerbitan sertifikat itu Bapak Ibu ada mekanismenya. Mekanismenya itu sangat panjang. Salah satu contoh harus adanya jalan. Salah satu contoh adanya pembuangan limbah rumah tangga. Salah satu contohnya adanya pasung. Dan juga tidak ada sengketa sepadan. Contoh, dapur Bapak Ibu di depan pintu saya nih, masak, buang air, buang apa di depan rumah saya, sengketa nih. Dan itu tidak akan menjadi rekomendasi BPN untuk mengeluarkan karena ada sengketa. Dan juga nanti lahan kosong juga tidak dikeluarkan sertifikat.
Ini salah satu yang pernah berdasarkan pengalaman saya puluhan tahun mengurus sertifikat kampung tua. Yang saya urus ini Bapak Ibu bukan hanya Sungai Binti, tapi 37 ini kampung tua. Kampung tua di kota Batam yang nggak ada penduduknya cuma satu, Seranggung. Karena masyarakatnya tidak merasa memiliki kampung itu Bapak Ibu. Mereka pendatang beli dengan tuan tanah. Setelah perusahaan masuk, perusahaan ganti, mereka terima uang ganti, keluar dari kampung tua. Berarti kan tidak memiliki kampung, karena mereka tidak merasa berjuang Bapak Ibu seperti kita. Nah itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Terus kampung relokasi itu di 37 titik itu hanya satu, yaitu Sungai Binti. Historisnya tidak ada Sungai Binti ini Bapak Ibu. Historisnya di kampung lama. Ya, syarat kampung tua itu harus ada historis. Historis yang satu, ada kuburan lama. Ya. Kedua, adanya masyarakat lama minimal 4 keturunan yang ada di situ. Itu salah satu syarat daripada kampung tua. Ketiga, adanya pohon lama, kebun lama, dan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau kebun itu sekian puluhan tahun. Itu salah satu contoh. Dan juga adanya cagar-cagar budaya yang lain, termasuk kayak di Nongsa, adanya Long Isak. Tahu Bapak Ibu kan? Kerajaan Long Isak itu salah satu. Puncak munculnya kampung tua itu dari Nongsa, termasuk juga Tanjung Uma. Yang kita ini kampung baru semua Bapak Ibu. Ya, terus mohon maaf lagi sekali Bapak Ibu. Tadi saya bicara kampung tua ini adalah aspirasi masyarakat Melayu. Tapi saya tidak kedepankan itu. Ya, saya bicara kampung tua adalah milik kita bersama. Jadi kalau usah lagi kita kedepankan suku, tapi yang beko harus kita luruskan. Sekali Bapak Ibu, saya hadir pada hari ini bukan bicara atas dasar nama saya sendiri, tapi saya bicara sebagai RKWB, sebagai mitranya pemerintah. Beliau dipaham sekali lah seperti apa RKWB dengan pemerintah. Cuma Bapak Ibu pikir, kami gak dapat gaji loh dari pemerintah. Kenapa kami mengurus kampung tua Bapak Ibu? Karena kami beranggap ini kampung kami juga. Saya orang asli sini Pak. Tak mungkin orang Melayu hilang di kampungnya sendiri. Karena perusahaan. Karena secara hukum Kota Batam ini penguasaan BP Batam di atas HPL Kota Batam. Ini yang kami pertahankan. Jangan sampai kami ini seperti Singapura yang hilang Pak. Singapura itu kan Melayu hilang Pak. Kami tak mau seperti itu. Makanya salah satu bukti kampung tua ini kami pertahankan. Dan kami perjuangkan kampung tua ini bebas WTO Pak. Tidak bayar WTO sedikit pun. Perjalanan kami berjuang kampung tua itu sempat ditawarkan WTO Rp0, Rp500, tapi kami tolak. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, bicara kampung tua, marilah yang kusut kita benahi bersama. Di sini tidak ada yang pintar Bapak Ibu. Tidak ada yang hebat. Dan saya pun tidak bisa sendiri berjuang tanpa dukungan dari Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga tidak bisa berjuang sendiri sampai dukungan kami RKWB. Karena nanti legalitas kampung tua itu ada tanda tangan saya Bu, surat pengantarnya. Tanda tangan saya sebagai Korwil, tanda tangan Korlap, tanda tangan RT, tanda tangan RW, baru terakhir ke Pak Lurah. Itu dasar surat pengantar legalitas. Tapi kalau Bapak Ibu tidak, ini pengasas kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin Bapak Ibu ada nih sudah ke BPN. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara kita pergi ke BPN atas nama kampung tua Sungai Binti. Orang BPN lapor Pak sama kita. Pak izin ini kok ada masyarakat kampung tua mau ngurus sertifikat. Gak bisa Pak, jalurnya bukan seperti itu. Karena kampung tua ini istimewa, tidak seperti kampung lain. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Hakim, saya berikan kesempatan untuk Bapak menyampaikan keluh kesah. Kita bersaudara, kita adik-beradik, jangan ada ketersinggungan di sini. Ini marahnya seorang adik kepada abangnya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua kami, Pak Lurah, yang saya hormati, semua stafnya, begitu juga Dinda Firman, minta maaf, dan semuanya, Bapak, Ibu, semuanya yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya sebenarnya nggak mau bicara Pak Lurah. Saya juga sudah diminta juga, saya nggak mau bicara. Cuma tadi Dinda Firman minta saya bicara, ya saya harus terpaksa bicara, minta maaf. Jadi pertama, saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau kata-kata saya kurang tepat. Terima kasih atas koreksinya, Dinda Firman. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Memang beberapa saat ini banyak sekali kejadian. Sebenarnya saya nggak mau ikut campur sebenarnya.
Cuma kadang terpanggil dan terpanggil lagi di dalam benak hati saya. Urusan saya sebenarnya banyak yang belum terselesaikan. Daripada ngurusi yang kayak gini nih, saya lebih minta maaf. Walaupun saya punya hak juga di situ. Saya ada lahan, ada rumah, tetapi saya sebenarnya capek. Cuma dan satu tanda kutip, kadang saya mau melangkah. Saya harus berpedoman. Yang pertama, maka jangan sampai tersinggung Dinda Firman. Saya juga sudah minta maaf, sudah saya kirim juga ke Ayanda Makmur, dan juga saya sudah share ke beliaunya bahwasanya bukan arti apa kami tetap menghormati, karena memang tanpa RKWB itu nggak akan bisa mengurus. Tanpa RKWB nggak akan bisa mengurus. Saya sudah pernah, karena rekomendasi, emang merekomendasi, nggak akan bisa kalau nggak ada rekomendasi. Jelas itu. Nggak ada yang nggak pernah percaya kalau RKWB itu tanpa RKWB bisa ngurus. Itu merupakan, minta maaf, bukan kata-kata, boleh diputar lagi nantilah videonya, boleh diputar lagi. Maka RKWB ini peranannya sangat penting di posisi ini, tetapi di posisi memang mengantar, mengayomi masyarakat yang ada, dan bahkan merekomendasikan. Kalau nggak direkomendasikan, kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Tetap peranan RKWB ini rekomendasi, bisa atau tidak. Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Itulah, maka kami sebagai masyarakat biasa, Dinda, kawan-kawan ini sebenarnya khawatir. Tanda kutipnya ini khawatir sih Pak. Khawatir apa? Satu sisi Dinda selalu saya pegang, Masya Allah, bagus, jangan sampai ada yang tersakiti ya. Itu selalu disampaikan Pak Firman, selalu disampaikan Dinda Firman. Itu saya sangat setuju sekali. Berdialog, cepat-cepatlah ditentukan teknisnya supaya benar-benar jelas arahnya kemana. Jangan kemudian, saya mohon, nanti bias terjadi di lapangan. Secepatnya disampaikan penataan modelnya gimana. Ayo diajak bicara kayak gini nih. Alhamdulillah Pak Lurah sebagai orang tua kita ngasih fasilitas, ya alhamdulillah. Maka saya perintahkan, ini baik, Bapak kita ngundang, udah, ayo, bagus ini. Kenapa? Karena posisinya untuk mediasi diskusi, mediasi debat, mediasi mencari solusi yang terbaik, bukan mencari yang terhebat, bukan. Mencari siapa yang kalah dan menang juga bukan. Kita mencari untuk bersama, istilahnya begitu. Jadi nanti saya mohon, saya bukan provokator, artinya tolong bersuara. Jangan kemudian Bapak memaksakan saya untuk bersuara. Ya, bersuaralah sebagaimana suara hati Bapak, supaya Dinda Firman ini mendengar. Jangan kemudian Pak Ustaz. Nah, repot lagi nanti. Ujung-ujungnya Ustaz pula dibawa-bawa. Padahal Ustaz juga manusia biasa, manusia yang penuh dengan kekurangan dan bahkan minta maaf tidak luput akan kesalahan. Kita manusia biasa. Maka tadi sudah ditegur sama Dinda Firman, sudah alhamdulillah. Maka saya bersyukur. Ya saya pun gak berani ngelawan. Namanya dinasihati kok ngelawan. Itu namanya orang yang suul adab. Walaupun siapapun yang ngomong, apalagi itu anak kecil. Tapi anak kecil itu benar, ngapain kita harus. Saya akan tetap hormat dan menjunjung tinggi. Maka saya selalu bilang sama Kanda, minta maaf, di sini saya bilang, saya gak akan pernah ada kata menghancurkan marwah yang saya injak. Ini minta maaf, saksi saja. Orang Flores minta maaf, pernah saya menginjak marwah orang Flores, apalagi orang Melayu yang memang tanah ini saya injak. Di mana saya bertapak, disitulah saya junjung. Maka saya nggak berani menghina orang yang dekat dengan saya, apalagi orang-orang kita Flores. Mohon bicara saja. Kalau memang ada kata-kata saya yang pernah menghina orang Flores, minta maaf. Apalagi atas nama kesukaan, saya benar-benar mohon maaf. Malah justru saya kalau dimarahin, malah justru saya nggak berani ngelawan Pak. Saya akan gini, walaupun siapapun itu, saya akan malah begini, nggak berani saya. Begini nggak berani. Apalagi minta maaf, Dinda Firman membawa nama besar tanah kita yang kita injak sekarang ini Melayu. Dan saya sudah pernah ada di Net Center membawa program S2-nya. Nah, kader itu ya perjuangan LAM, Lembaga Adat Melayu, kawan-kawan semuanya.
Jadi logika mana saya bilang? Kalau sama saya ketemu Pak Maas, Pak Ahmad Dahlan, Pak Wahab Medion, semua itu ya saudara saya di kampung mana? Batu Besar itu juga lama Bapak. Di Batu Besar saya dari tahun 2006 sampai 2009. Pak Wahab, Pak sekarang almarhum sudah diteruskan anak beliau, Mas Iwan. Akrab luar biasa. Beliau sekarang pengurus. Masya Allah. Tanyain nama saya. Dan di sana tidak lain lagi tokoh-tokoh Pak Tama, Pak Hikam. Itu orang Melayu semua. Makanya saya kadang Dinda, saya nggak pernah ada kata-kata ini, nggak pernah. Cuma saya hanya menjelaskan kepada masyarakat ini loh yang benar. Kalau itu rekomendasi tetap kamu harus melewati, nggak bisa kamu nggak melewati. Cuma kalau Pak Lurah mengetahui, memang itu memang tatanannya. Kita juga harus permisi sama Pak Lurah. Makanya saya selalu koordinasi dengan Pak Lurah. Saya share. Kenapa saya share tujuannya? Supaya saya nggak salah langkah Pak. Mohon petunjuknya. Pak, saya mohon petunjuknya. Apakah saya tidak pernah sering minta mohon petunjuk sama Pak Lurah? Walaupun secara prinsip kadang banyak hal-hal yang sifatnya negatif salah sangka minta maaf Pak Lurah. Pak, ya itu karena memang mungkin perlu komunikasi lebih intens. Makanya saya mengedepankan komunikasi. Selalu aja program yang pertama ketika menyentuh pada sosial masyarakat harus komunikasi. Itu utama. Baik internal atau eksternal itu harus dibina. Apapun itu bentuknya. Gak patut ngomong panjang lebar Bapak. Sudah cukup. Saya sekali lagi kepada Dinda Firman dan kawan-kawan semuanya, saya sampaikan atas diri nama pribadi, saya mohon sampaikan kepada Ayanda Makmur, saya terima kasih sekali dan saya hormat sekali sama beliaunya. Sebagaimana saya menghormati Pak Kadir, saya gak akan neko-neko. Saya juga menghormati Pak Wahab Medion, saya gak akan neko-neko. Gak mungkin watak saya semacam itu. Itu saja saya cukupkan. Kata-kata saya sudah cukup mewakili. Dan nanti tolong kawan-kawan, tolonglah artinya dari hati yang paling dalam keluarkan, jangan bilang Pak Ustadz lagi. Mohon ya. Itu saja. Anda semuanya, kawan-kawan semuanya punya suara, punya hati yang perlu didengar oleh Dinda Firman, yang perlu didengar oleh orang tua kita Pak Lurah. Kalau kita punya orang tua juga namanya Pak Andi. Kemudian di tingkat RW punya orang tua namanya Pak Datuk. Mana Pak Datuk ya? Masya Allah. Minta maaf Pak Datuk. Minta maaf atas kekhilafan saya mohon. Saya gak pernah namanya menginjak-injak orang tua. Demi Allah, kata-kata saya gak akan pernah. Ibu saya yang paling saya sayangi di keluarga saya, paling sayang orang tua. Gak mungkin ada kata-kata yang tidak bijak untuk orang tua kami. Ya, kalau memang ada kata-kata yang kurang bijak pada orang tua kami, tolong koreksi diri saya. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah memberikan pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi mohon maaf pada Bapak dan Ibu, sama sekali tidak ada yang abu-abu di sini. Sama-sama ingin ditata. Mudah-mudahan ini menjadi kado hadiah pergantian tahun 2022 ke 2023. Saya merinding di saat untuk pergantian tahun. Mudah-mudahan ini kado terindah Pak Firman. Saya dengan kerendahan hati Pak Firman mengharapkan potensi SDM Pak Firman dan kita bersama ya, bukan hanya kita di sini, tapi kita bersama. Sama-sama kita dari hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, sama-sama kita untuk menata permukiman kita, menata tempat tinggal kita sampai memiliki surat tanah, sampai memiliki sertifikat. Ya Pak Firman ya, saya bermohon Pak Firman, kalaulah nanti saya pun tidak ada di sini lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap mengenang kami. Ini perjuangan kita bersama, dan dulu ada Jamil di sana, ya, bukan perjuangan Jamil. Ini perjuangan kita bersama, dan di sana dulu pernah ada Jamil, walaupun sebentar, kan seperti itu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Di sini kita hadir
sama-sama untuk bermufakat. Ya, Pak Ustadz, Pak Firman, Pak ya, kepala rumah tangga, semuanya ingin rumahnya ditata. Jangan sampai nanti toilet ketemu ruang tamu, jangan sampai nanti dapur ketemu sama ya toilet lagi sebelahnya, kan seperti itu. Kalau toilet ketemu toilet itu wajar, tapi yang jelas kita ingin tata yang lebih baik. Dan mohon maaf, tidak ada penggusuran. Ya, kita hilangkan kata-kata penggusuran. Kita ingin menata, yang ingin menata ya kita semua. Konfirman ya. Ya, nanti dibantu dengan mitra kita di sini ada Pak Nopri. Ya, diawasi oleh kita semua. Tidak ada yang terlepas dari pantauan kita bersama. Ya, saya ingin semuanya ikut serta dalam menata. Ya, sama-sama ingin kita awasi bersama kegiatan penataan di Kampung Tua RW 11 Sungai Binti. Ada lagi Pak Firman? Ya, cukup. Saya ingin mendengar masukan Bapak dan Ibu. Saya juga tidak bisa memberikan pandangan arah mata Buddha semata, tapi saya ingin masukan dari Bapak dan Ibu. Ada feedback ya. Jangan sampai apa yang disampaikan Pak Ustadz sedikit-sedikit Pak Ustadz, sedikit-sedikit Pak Ustadz. Saya ingin mendengar Bapak dan Ibu. Saya ingin mendengar dari hati yang paling dalam Bapak dan Ibu, program penataan yang sudah berlangsung diidolakan sejak lama, tapi insya Allah akan terkabul menjelang pergantian tahun 2022-2023 ini. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluh kesah atau harapan-harapannya. Saya ingin Sungai Binti RW 11 RT 1 best of the best untuk yang lebih baik. Silakan. Pak RT, Pak RW silakan. Ngomong ya. Silakan waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Lurah bersama Pak Seklur, saudara saya Firman, abang saya Pak Sutrisno, Ketua RT, dan saudara saya ini Pak Novi. Bapak dan Ibu warga masyarakat RT 01 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita diberkati dari Yang Maha Kuasa. Dari hari-hari kemarin mungkin salah asumsi atau salah penilaian sehingga terjadinya bumerang di kampung kecil itu. Sejujurnya izinkan saya Pak Lurah sedikit saya ilustrasikan persoalan ini bahwa saya tidak menghendaki hal seperti itu. Saya lebih suka transparansi. Saya dihadirkan oleh RKWB Pak untuk diskusi persoalan ini. Bahkan saya dengan Pak Ustadz Hakim sendiri ketemu Bapak berdua juga menyampaikan persoalan Kampung Tua. Tidak ada terbesit di hati saya untuk membisniskan keluarga saya. Apalagi orang Flores itu paling pantang masalah tanah diperjualbelikan. Tolong dicamkan itu. Orang Flores itu pantang kalau tanah diperjudikan. Itu pantang besar buat dia. Siapapun menilai, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Itu Pak. Harapan saya apa kata Bapak, apa kata Pak Firman, itulah program pemerintah. Kami selaku pemerintah terbawa sangat mengamini itu. Satu kata yang terucap pada lidah saudara saya Firman bahwa jangan sampai ada yang tersakiti. Teknisnya tergantung apa yang menjadi keputusan pemerintah dan Pak Lurah selaku orang tua, Pak Firman selaku RKWB. Kami selaku pemerintah lingkungan akan mengiyakan jika itu merupakan sebuah keputusan yang arif dan bijaksana demi masyarakat di RT 01 RW 11. Harapan saya ini adalah pertemuan terakhir yang bisa memberikan sebuah kado terindah seperti kata Bapak. Mungkin tahun akhir ini akan mendapatkan sesuatu yang baik. Inilah perjuangan Pak Jamil. Beliau senantiasa bertanya dan bertanya tentang Kampung Tua. Hingga malam hari ini beliau mengundang kita. Tolonglah kita berpikir bahwa kalau
Kalau kita gagal berarti bukan keberuntungan yang tertunda, tapi kerugian yang tertunda. Setiap kegagalan itu keberuntungan yang tertunda, mungkin suatu ketika nanti kita dapat. Adakah program pemerintah kelanjutannya itu berkesinambungan? Ini yang kita khawatir. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Harus selalu sebagai orang tua sedikit harus memberikan pandangan. Sebelah sini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Lurah, yang saya hormati Pak Firman dari KUB, yang saya hormati Pak Sepuh, yang saya hormati Pak RW 11, yang saya cintai seluruh masyarakat, khususnya di RT 01 RW 11. Pada malam ini, sesuai dengan undangan Allah, dalam hal yang pertama silaturahmi, yang kedua membahas tentang penataan kampung tua. Sampai saat ini Pak Lurah, Pak Firman, memang masyarakat bertanya-tanya, penataannya seperti apa sih? Itu yang pertama. Makanya pada malam ini saya minta pada pihak yang berbeda untuk memberi pencerahan kepada masyarakat, jadi masyarakat betul-betul paham. Yang saat ini bingung seperti itu, Pak Firman. Jadi saya rasa begitu saja Pak Firman, itu memberi pencerahan kepada masyarakat saya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bisa membuahkan hasil bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Ya, ada lagi Pak, silakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak RW Pak Firman, dan yang saya hormati Pak RW, Pak Nopri, dan seluruh saudara-saudara yang hadir pada malam ini. Tadi sama-sama sudah kita dengarkan apa yang dibicarakan secara gamblang dalam artian beralur dan kemudian juga Pak RW. Jadi dalam hal ini saya secara pribadi, ya Pak ya, juga akan mempertanyakan seperti apa sih sebenarnya. Karena dalam moto yang sudah saya disebutkan di sini disampaikan oleh Pak Firman ataupun Pak Lurah, tidak ada yang tersakiti. Ya. Nah, kalau menurut hemat saya, ya, jikalau ada yang tergusur, tentu ada yang sakit dong Pak Lurah, Pak Firman. Nah, jadi dalam hal ini, kalaulah ada alternatif yang tidak harus menggusur, dalam arti maaf Pak Lurah ya, tadi tidak ada penggusuran, tetapi ada alur yang penataan seperti RW 12, ya. Jadi dalam hal ini, kalaulah ada yang tidak harus pakai gusur, sebagaimana penataan kampung tua itu, pembukaan akses jalan ada yang sudah ada, sehingga tidak ada dampak yang dalam arti menyakiti. Bagaimana kira-kira? Jadi tidak harus, karena apa-apa yang sudah kita lihat, ya maaf kata ya Pak ya, saya tidak membandingkan apa ya, tapi saya juga banyak berjalan dan melihat ada hal-hal yang di mana-mana juga tidak ada digusur Pak, tapi apakan ke jalannya, tidak dilestarikan ke jalannya Pak. Nah,
mungkin kemarin kita rapat terakhir tanggal 4 Desember Pak, itu warga juga sudah ada di sana, kita kata kami buka tulisan Pak ya. Dalam tulisan itu warga juga setuju bahwa kita hanya pembukaan akses jalan yang ada Pak. Itu permintaan kami ya Pak ya, karena kami tidak melawan pemerintah Pak, tetapi kami meminta kebijakan yang sebijak-bijaknya pemerintah, sehingga kasihanlah kami Pak ya. Karena kita melihat dari keadaan hidup seperti sekarang ini ya, kadang-kadang kita makan lagi nggak cukup ya, dalam 1 bulan itu kadang-kadang sampai beras kita pun nggak cukup, apalagi kita harus memulai setelah diratakan rumah kita harus memulai lagi dengan hal yang baru ya. Ada salah satu contoh teman kita di bawah juga Pak, sudah bertahun-tahun Pak belum siap rumahnya Pak, tapi ini memang sudah ada Pak. Itu karena apa? Karena dia nggak sanggup. Nah dalam hal ini ya, kalau dibongkar mana rumah kami, terus kami mau tinggal di mana? Apakah kami sanggup? Kalau saya pribadi ya Pak Lurah ya, Pak Lurah, Pak Firman, saya pribadi saya nggak tahu lagi saya bakal sanggup bangun rumah atau tidak. Kalau 6 tahun yang lalu saya masih kuat, masih bisa manjat, saya 3 meter 4 meter ke atas, sekarang saya sudah nggak bisa lagi, saya sakit. Jadi saya sangat merasakan bahwa saya nggak bakalan bisa lagi bangun. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon sekali tolong kebijakannya didapat. Kalau ada yang tidak apa, tolonglah jangan sampai istilahnya ada yang tersakiti Pak. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, biar nggak melebar kemana-mana nih Pak ya. Saya hormati Pak Datu, Pak Andi, Pak siapa saya lupa. Pak Rabung. Pada saya sering ketemu dengan beliau. Izin Bapak Ibu, definisi penggusuran dengan penataan itu berbeda ya. Penggusuran itu Bapak Ibu tidak dapat haknya lagi keluar dari kampung tua. Garis bawah Ibu ya, itu definisinya. Kita sepakati dulu ya. Kalau penataan itu definisinya hal yang nggak baik kita baikkan, yang sudah baik bagaimana supaya baik dan baik seterusnya. Itu sebenarnya ya. Mohon maaf lagi biar nggak lebar kemana-mana. Tadi kan disampaikan sama Pak Rabung itu kan kita tampung Pak keluh kesah. Saya sangat paham sekali Pak, perjuangan kampung tua itu bukan tempat orang kelas menengah ke atas, garis bawah ya, tapi menengah ke bawah. Tapi menengah ke bawah ini bagaimana program pemerintah bisa masuk untuk supaya menengah ke bawah ini menjadi hidup tenang, tentram dan bersih, aman. Itu Pak sebenarnya tujuannya itu. Namanya penggusuran itu Bapak keluar dari kampung tua. Ini nggak penggusuran, ya. Kita tata hak Bapak yang nggak baik jadi baik. Contoh lagi, kita tata mana yang bengkok-bengkok, ya kita tata. Kalau sekarang kita seminisasi, Pak Lurah mungkin bisa menjawab, tidak akan mau pemerintah masuk untuk seminisasi di situ, karena ada kriteria untuk seminisasi Pak. Nah, jadi itu Pak, mungkin saya hanya menjelaskan tentang definisi penataan. Dan terus tadi disampaikan Pak Rabung, ada di bawah belum bangun. Izin Pak Rabung, di cross check lagi apakah tanah itu sudah dijual ke orang lain. Nah, kalau masyarakat sana Pak, insya Allah saya bisa bertanggungjawabkan, mereka bangun semua rumahnya ya, kecuali mohon maaf ada anaknya menjual ke orang lain, mungkin nggak ada. Terus ada lagi 1, 2, 3 kapling orang perusahaan yang menggusur kemarin. Saya patahkan Pak, jangan bangun, ini hak masyarakat kampung tua, bukan hak Bapak. Ada nggak fondasi siapa yang orang kita protes itu? Orang perusahaan di sudut sana itu ada 1 kan fondasi itu tidak sesuai dengan tujuan kampung tua, memotong jalan Pak. Ketemu sama saya, minta tanda tangan saya bilang jangan, Bapak bukan orang kampung tua ya. Kalau Bapak orang kampung tua, Bapak ketemu dulu RT RW, ketemu dulu korak-korik baru ke kita, baru saya nyatakan Bapak orang kampung tua. Itu mungkin Bapak Ibu, Pak Rabung mohon maaf, kita di sini tidak ada yang pandai, tidak ada yang, saya cuma meluruskan jangan sampai melebar. Di sini kita terbuka Pak ya, bagaimana cara yang nggak bisa menjadi bisa ya, itu Pak sebenarnya tujuannya. Di sini nggak ada yang pandai Pak, hak Bapak, hak ibu-ibu tetap kita prioritaskan. Makanya saya bilang jangan ada yang tersakit. Kalau tersakit itu contoh hak Bapak Ibu terdapat di situ. Ini Pak, Bapak Ibu harus dipahami ya. Kalau hanya sekarang kita tata Pak, mungkin saya tak perlu jawab lah, Bapak Ibu sendiri yang jawab. Pak Arif aja nggak ada, bagaimana Bapak Ibu buang air? Cuci piring, ada nggak? Kena nggak rumah tetangga sebelah?
Terus Pak Lurah mau nggak bikin parit mencok-mencok kayak ular gitu? Enggak Pak. Tujuan satu lagi supaya ada pasung di situ. Lapangan poli ini Bapak Ibu nggak ada. Ya kan ini Pak sasaran targetnya. Tapi itu tadi aspirasi Bapak Ibu kita tampung. Saya sangat paham sekali Pak Rambo. Orang kampung tua ini bukan orang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Tapi bagaimana cara yang nggak bisa ini menjadi bisa tanpa menyakiti saudara-saudara kita yang ada di dalam. Oke, itu Bapak Ibu. Pak Lurah, kalau untuk mekanisme penataan target pemerintah seperti apa, saya nggak punya domain untuk menyampaikan itu. Pak Lurah, saya persilakan dengan Bapak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mulai mengerucut ya. Bapak Ibu sudah punya gambaran. Jadi Bapak Ibu next ke depan kita ke depan punya tanah ya. Kita gambaran punya tanah seperti ini. Sebelum pelaksanaan akan kita gambar dahulu ya. Akan kita gambar dahulu ini seperti ini. Yang terbaik ini jalannya di sini, ini paritnya. Jalan ini nanti 4 meter insya Allah ya Pak ya. Saya minta 4 meter sih. Sama di bawah. Oh 6 meter ya? Di bawah sama aja di bawah. 6 meter kiri kanan parit. Parit 5. Iya. Dan gini Pak. Ini kan mayoritas orang kita timur. Orang kita timur itu sudah pesta. Jadi jalannya mau 6 meter ya? Betul. Kenapa kan 2 meter aja? Ini nggak apa-apa. Kalau ini keinginan masyarakat kita ikuti. Mau 6 meter 6 meter, ya kita 6 meter. Nanti drainasenya di sebelah kanan kiri punya U30 atau 40, ya. Kalau memang mau badan jalannya 6 meter silakan, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama kita dukung, lahan mencukupi. Ya Pak Rudi, digambar nanti. Setuju? Gitu. Kan nggak ada kesulitan dong? Harus senyum, ya. Kalau nggak senyum nanti susah, ya. Jadi itu ya, Bapak dan Ibu, kalau memang warga kita sering pesta, ya kita jalannya mau 6 meter, ya udah kita bikin 6 meter. Nanti, apa lagi? 6 meter sudah Bapak. Nanti gambarnya bingung sudah, ya. Ya, jadi nanti ukurannya sama 8 kali berapa? 12. Iya, 8 kali 12. Kenapa 8 kali 12 Bapak Ibu? Supaya bikin kamarnya enak, bikin 2, ruang tamunya ada, dapurnya enak, ya. Nah, itu jangan nanti bikin kamarnya ini umpel-umpelan gitu loh, 2,5 meter, 2,5 meter, angel. Iya enggak? Ya, kita di awal dengan senyum, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rumah yang sehat. Tipe berapa Pak Firman kalau 8 kali 12 itu kira-kira? 48. Iya. 48. Kampung tua ada rumah ukuran tipe 48, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. 30 ya. Jangan digeser lagi. Udah nggak apa-apa. Ini rezeki Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kado terindah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita mulai on progress ya Bapak dan Ibu ya. Tadi kan ditanyakan teknisnya seperti apa. Ini saya berikan gambaran. Ya siap maju sini. Nah sini. Nggak dengar posisi. Oh ini dapat jadi tadi. Terima lagi. Ibu namanya siapa Bu? Hah? Bu Jumiati. Jumiati. Pasti dari Medan. Ya, silakan Bu Jumiati. Maaf sebelumnya Pak, mungkin saya tidak banyak tahu, tapi ini pendapat dari saya. Mudah-mudahan semuanya dari bisa didengar gitu. Tadi kan Bapak bilang, setahu saya kampung tua itu kan tidak ada EC-nya, rumah itu disamakan 8 kali 12. Contohnya kayak di Cunting Pak, kan ada ukurannya berbeda-beda, tidak sama, betul Bapak Ibu? Jadi maksud saya kalau Bapak udah bilang EC-nya 8 kali 12 terbesit di masyarakat Pak. Itulah tadi pengecil, misalnya rumahnya udah 10 kali 20 nih, dikecil jadi 8-12, pasti nggak terima dong, iya Pak Bapak Ibu? Iya kan Pak?
Itu menurut saya. Soalnya yang saya dengar kemarin rapat dari masyarakat setempat, kami semua warga Sungai Aleng menginginkannya, kalaupun ditata sesuai dengan akses kami yang sudah ada. Gitu Pak maksudnya. Kalau udah dibilang 8x12 nanti kami di kabinetnya kami nggak mau, gitu kan Pak, ya kan? Karena susah Pak. Masyarakat namanya masyarakat menengah ke bawah, ekonominya sangat sulit. Yang saya pikirkan nanti kalau dibilang 8x12 itu nanti berpikirannya disamaratakan gitu loh Pak, nanti jadinya gitu loh Pak maksudnya. Pasti ada keluh kesah Bapak Ibu yang berpikir seperti sama dengan saya gitu. Contohnya rumah saya 8x12 nih, nggak mungkin dibesarkan jadi 8x12. Apalagi posisinya di rumah saya itu udah pas-pas gitu, nggak ada lagi lahan untuk saya setidaknya, pasti gitu. Itulah lahan rumah saya 8x10 tadi. Nggak mungkin untuk bisa dibesarkan 8x12. Ya kalau tetangga saya terima, gitu. Itu aja Pak. Mohon maaf apabila ada yang salah, tapi itu keluh kesah saya. Maaf ya Pak kalau saya. Mbak tadi mengambil referensi lagi dari kampung yang lain. Izin siapa nama tadi Kak? Siapa Kak? Jumiati. Izin sekali lagi di sini kita diskusi Pak ya. Tadi saya sampaikan kita pegang konsep yang nggak bisa bagaimana bisa, ya. Terus bagaimana yang bisa ini tidak menyakiti saudara-saudara kita yang ada. Kalau tadi mengambil referensi dari Cunting itu ada historisnya Pak, ya. Mereka ada historis kampung, mereka bukan kampung relokasi. Tadi kalau kenapa? Contoh ya, kita akomodirkan nih, sudah kita tata aja sesuai dengan yang Bapak Ibu mau, ya. Kita kan bicara 6,1, bukan bicara 4,1. Kalau yang Ibu Bapak Ibu bicara tadi 4,1 hanya kepentingan Bapak Ibu, tidak bicara kepentingan seluruh kampung. Ya. Contoh lagi, kenapa kita bilang 8x12? Tadi kan saya sampaikan supaya ada target pasung, ya. Itu saya sampaikan karena lokasi ini tidak cukup. Tetapi contoh, Pak, tanah kami besar nih Pak, bagaimana? Kan ada tim 9, diskusikan mana yang terbaik, ya. Keputusan ini adalah keputusan forum, ya. Tapi tetap harus persetujuan dari Pak Lurah. Sifatnya kita ini diskusi. Tapi kalau mengambil contoh yang lain, Pak, nggak nyambung. Ambil contoh di kampung sendiri, itu kan ada contoh kampung yang sudah keluar sertifikat di bawah itu. Ambil contoh situ Pak. Jangan contoh yang di tempat lain. Karena gini, tadi saya sampaikan 37 kampung yang relokasi itu hanya Sungai Binti. Perelokasi Sungai Binti itu di tahun 2010 itu berkat inisiatif kami RKWB bersama masyarakat yang ada di depan Latrin. Itu Pak, ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau bicara hak, mohon maaf sekali Bapak Ibu tidak menghormati rasa hormat saya. Tidak ada hak kita Pak, kalau bicara hak, ya. Tapi ini kita bicara memanusiakan manusia. Saya tegaskan lagi Pak. Jadi nggak apa-apa Pak, itu namanya pendapat keluh kesah kita tetap tampung, ya. Tapi ingat, yang kita diskusikan hari ini bukan kepentingan 1-2 orang, tapi kita bicara kepentingan 6,1 Kampung Tua Sungai Binti, ya. Baik, terima kasih Ibu Jumati. Saya kira pertanyaan Ibu Jumati sudah mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya, ya. Saya ingin menggambarkan, anggaplah begini, saya ini mungkin orang terhebat, tapi saya harus bisa merendah sedikit demi orang lain. Begitu ya kira-kira ya. Berarti apa yang dirasakan orang lain, cobalah kita gambarkan pada diri kita, sehingga tidak ada ego sedikit pun dari diri kita. Itu ya Bu Jumati ya. Saya kira tidak ada yang tidak bisa kita carikan solusi. 20 hektar pun kita di situ lahannya diakui nggak bisa kita wariskan kan seperti ini. Mohon maaf sekali lagi, ini anugerah Tuhan yang Maha Esa. 8x12 insya Allah itu sah, bersertifikat, bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Kita melihat sisi positifnya, ya. Jangan sampai kita melihat saya dapat 10, ini kok jadi dapat 8. Saya kemarin dapat 15, sekarang pun dapat 12. Itulah namanya kita berbagi, itulah namanya kita memikirkan orang lain, ya. Bagaimana orang merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana sebaliknya pikirnya seperti itu. Itulah namanya menjunjung nilai kearifan lokal. Pak Firman tadi subhanallah ya, sudah memberikan
ya pandangan sehingga mendapatkan alokasi lahan daripada RKWB Pak ya. Perjuangannya sehingga dapat alokasi 6,1. Ini perjuangan. Ini yang harus kita syukuri. Mungkin ya, mungkin Bapak dan Ibu belum tahu, tapi inilah yang sudah disahkan, yang sudah dilegalkan oleh pemerintah sehingga menjadi kampung tua yang bisa ditata oleh masyarakat. Paham ya Bu Jumeri ya? Bu, bisa ya? Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Jumeri mewakili dari Bapak dan Ibu semuanya. Silakan, ada yang lain? Ada lagi Pak? Silakan Pak. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Pak Firman, dan yang saya hormati Pak Ketua RW 011 dan Ketua RW RT 01. Yang saya nanggapi sesuai yang telah digambarkan oleh Pak Lurah, maka secara saya pribadi dari Bapak Firman sudah bilang berkaitan, seandainya secara pribadi saya kalau kami ditata seperti saudara-saudara kami dari bawah, secara pribadi saya sangat merasa berat karena saya telah menunggu juga bertahun-tahun baru membangun sebuah rumah. Setelah itu kalau dalam penataan sesuai dengan saudara-saudara kami yang di bawah, maka dengan jelasnya rumah kami itu akan diatur secara bagus dalam bentuk petak-petak. Maka rasanya secara pribadi saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat bodoh. Setelah saya mengumpulkan uang bertahun-tahun membangunkan sebuah rumah baru dihuni, setelah itu dibongkar, lepas itu membangunkan kembali yang berbiaya sendiri. Itu saja yang saya minta kepada Pak Firman untuk tolong mempertimbangkan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Pak siapa? Pak siapa? Pak Andreas ya. Sebelum terlalu jauh nih ya, kita tujuan bertemu malam ini kan kebersamaan. Ya, kita sepakat dulu nih kebersamaan ya, tapi tidak menyampaikan pendapat dari orang lain, termasuk yang disampaikan Pak Andreas, termasuk disampaikan Pak Agung, termasuk disampaikan sama Ibu Tumiati. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana hal yang nggak bisa ini menjadi bisa. Ya, sifatnya kita diskusi, tapi jangan mengedepankan kepentingan satu atau dua orang, mengorbankan kepentingan banyak orang. Ya, jangan Pak. Ya, tapi bagaimana cara contoh ini? Tadi saya jelaskan, ini bukan penggusuran. Ya, penggusuran itu Bapak keluar dari kampung, tapi ini penataan. Mekanisme penataan itu seperti disampaikan Pak Lurah tadi, step by step. Ya, nanti digambar dulu nih, mana pasumnya, itu kita buka sama Pak Ibu. Mana paritnya, contoh, kita buka nih. Kalau rumahnya nggak kena jalan atau nggak terpotong jalan, tapi rumahnya tetap di situ rapi, Pak ini lebih Pak sedikit, ya udah tetap aja di situ, ngapain pindah? Kan simpel Pak. Ya, bukan kita rombongan semua, tapi kita penataan. Tapi kalau yang tergusur, terpotong jalan rumah atau terpotong jalan, ini kan jalan ini kan kepentingan kita bersama nih. Ya, masa gara-gara satu orang mengorbankan kepentingan orang banyak? Jangan. Mohonlah kebesaran hati Pak. Gini jujur, pemindahan relokasi kampung tua yang lama ke atas itu, Bapak Ibu mungkin tahu, ada 2 orang yang mati. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya, saya salah satu juga Pak, bawa parang ngejar Pak James Sebarani, pengacara ini perusahaan Arsikon. Saya salah satunya juga Pak. Bukan saya aja, saya sama bapak saya ngejar. Bapak saya mati, saya boleh ngejar dia. Coba mikir. Jadi kalau bicara sakit Pak, semua sakit. Tapi tadi kita bicara kebersamaan. Kalau kita tidak bicara kebersamaan, tapi di dalam kebersamaan ini tetap kita mengedepankan hak seseorang. Kita harus garis bawahi. Kita mengedepankan diskusi. Tidak boleh kita menyampingkan pendapat yang disampaikan abang kita tadi. Nah, tapi bagaimana caranya abang kita ini berat, bagaimana caranya ringan. Solusinya itu.
bicarakanlah nanti sama Pak Lurah mana yang baik. Sebenarnya konteks ini tak pantas saya menyampaikan, tapi ini pengalaman saya harus sampaikan. Bicara penataan ini memang sedikit banyak pasti ada yang merasa kurang puas. Tapi setelah jadi Bapak Ibu, yakin saya bilang, ini dianugerahkan bukan untuk kehidupan 1 hari 2 hari, tapi karena cucu kita Bapak Ibu. 1. Kedua, sekarang oke lah ya, Bapak Ibu punya rumah bagus, tapi legalitasnya ada nggak? Ada nggak itu? Nggak ada. Tujuan kita bukan hanya penataan, tapi nanti kita berjuang sampai legalitas, termasuk juga pendukung-pendukung lain, semenisasi masuk. Ini sekarang listriknya sudah mau masuk, ya. Tahun depan nanti di aspal lagi sama tentara dari tempat ini Pak, yang dibuka itu. Kira-kira masuk nggak semenisasi ini ke tempat di sebelah sana? Saya masuk kampus saya sampai hancur Pak mobil saya kemarin keluar dari kampung itu. Nilai tanah Pak. Tapi itu tadi kita nggak boleh menyampaikan juga pendapat dan saran dari abang-abang kita. Ini caranya tadi saya sampaikan bagaimana yang nggak bisa ini menjadi bisa. Tapi konsep kita hari ini malam ini sifatnya sifat kebersamaan. Tidak bisa sendiri. Kalau sendiri kita bicara kepentingan sendiri, bukan bicara kepentingan kampung. Sekali lagi ya, kampung kita tuh 6,1 bukan 4,1. Tapi 4,1 ini tidak bisa dikeluarkan sertifikat. Kenapa? Belum memenuhi syarat penerbitan sertifikat. Makanya saya bilang tadi kalau ambil contoh kampung sendiri, jangan kampung orang lain. Di bawah sudah keluar sertifikatnya. Coba Bapak Ibu lihat, kenapa mereka boleh keluar, Bapak Ibu nggak keluar? 2019 saya turun ke lapangan, mohon maaf Pak Andi ya, bukan mungkin ya. Ini kita hanya referensi. Saya bilang sama Ketua RKW, Pak, kampung itu 6,1. Pemindahan penataan baru 2 hektar. Bagaimana caranya supaya ini bisa sekali jalan? Karena ini kerjanya capek Pak. Kalau sekali jalan kemarin bisa sekali kita terbitkan sertifikat. Turunlah saya 2019. Mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat saya 2019, saya turun waktu itu. Tapi ya karena keadaan tidak baik, saya tidak mungkin buka yang lama ya. Saya kesampingkan itu. Nah, jadi waktu itu kan kita nggak ketemu kata sepakat nih. Maka saya bilang, pesan saya terakhir kemarin sama Pak Jondi, kurang koordinasi. Karena saya turun Pak di Letala Pak, karena inisiatif saya bersama RKWB. Karena dipikir di bawah mau disertifikatkan, ini masih ada sisa nih 4,1. Bagaimana caranya supaya ini juga dapat sertifikat? Tapi kami coba ajukan ke BPN, Pak belum layak. Kenapa? Pasung nggak ada, parit nggak ada Pak. Hah? Rumah pintu depan rumah orang ketemu dengan pintu WC orang ya. Kemana? Apa layak Pak? Kita keluar sertifikat nanti. Sekitar mereka Pak sampai disalahkan. Kami Pak sebagai BPN digugat nanti kami Pak pembatalan sertifikat kayak mana? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan bicara kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama. Kita juga jangan menyampaikan kepentingan orang lain. Kita sepakat dulu ya Bapak Ibu. Ya, di sini kita diskusi. Mohon maaf abangku, saya bukan mematahkan saran dari abangku, tetapi kita coba cari solusi yang terbaik abangku. Jadi keputusan pada hari ini bukan keputusan Pak Lurah, bukan keputusan saya, tapi keputusan kita bersama. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira kita sama-sama sudah mendengarkan masukan dari Bapak dan Ibu yang luas, yang sedikit ya. Kita akan coba carikan solusi, kita coba akan gambar, kita coba akan tata. Mudah-mudahan ke depan di saat untuk penataan kita semua saling bisa mengawasi bersama, saling bisa menata. Karena kan kamu Bapak dan Ibu, ya kan? Saya ini kan lurah, nggak mungkin selamanya di lurah. Yang bangga, yang senang nanti Bapak dan Ibu. Kami hanya bisa mengakomodir bagaimana kampung Bapak dan Ibu ini tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Ya, jalan kita kunci saat nanti 6 meter basah, ya. Pak Seknur tulis jalan 6 meter. Nanti kalau drainase bikin aja U30 lah. Kalau U40 terlalu besar itu. Karena di situ kan ada kemeringan kan itu, agak landai. Jadi itu untuk kata kunci di situ jalan kunci 6 meter. Iya. Kami ada yang rapat kemarin di tanggal 4 itu, terus kami juga warga telah menyepakati persetujuan kami Pak Ada sama Pak RT tentunya poin-poin yang misalnya penataan itu kami pengennya seperti apa gitu warganya semua udah setuju sama warganya. Pernyataan itu ada sama Pak RT, boleh saya baca Pak? Itu keinginan salah satu warga semua Pak, boleh Pak? Ya silakan. Jadi gini Bapak dan Ibu ya.
kami ini gambaran untuk penataan, melihat dari tanah yang ada. Nanti kan gambar tanah itu akan di drone ya. Ya, akan digambar tanahnya, petanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana nih? Umpama nih gambarnya seperti ini. Nah, menceng atau gimana? Nanti akan kita gambar. Nah, di jalan, nanti kanan kirinya rumah kan seperti itu. Kita akan mapping, dan ini tidak langsung dikerjakan. Ini langsung kita kembali ke forum ya. Inilah gambar rencana kita. Jadi tuh bukan kita ini main langsung gambar langsung bulldozer, enggak ya. Bukan begitu Bapak Ibu ya, jangan khawatir ya. Makanya kita mengedepankan musyawarah ya. Kita ini menata, yang ditata tempat Bapak dan Ibu. Silakan Bu Jumati kalau mau dibacakan. Saya kira ini menjadi sebuah keputusan bersama, kata mufakat bersama ya. Saya tidak ingin di antara kita ini ada yang berselisih paham ya. Silakan. Apa PRT mau bacakan? Intinya aja Kak, biar kita cari solusi yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini intinya ya Bang, kesepakatan warga bersama dan tidak ada keterpaksaan dari siapapun. Intinya udah musyawarah sama masyarakatnya. Salah satunya itu kami pengen dibikin jalan sesuai dengan jalan yang sudah ada, akses yang sudah ada dengan sumber daya masyarakatnya. Gitu. Kedua, maksudnya kami tidak ingin, pokoknya kami pengennya hak kami itu sama dengan kampung-kampung tua yang lain. Terus kami tidak saya ini nggak pandai ngomong juga sih sebenarnya. Tidak mau rumah siap huni, apa sih istilahnya? Gitu maksudnya rumah siap huni apa sih Pak? KSB ya? KSB. Itu. Kampung siap huni. Kampung siap huni itu. Pokoknya itu intinya. Pengen jalannya ditata sesuai dengan jalan yang sudah ada, dengan anggaran, dengan swadaya masyarakatnya sendiri. Dan itulah tadi KSB itu, apa tuh saya nggak ngerti. Pokoknya itu intinya poinnya. Kalau saya baca mungkin Bapak jelas gitu ya Bang. Cuma suratnya nggak ada mungkin. Ya intinya itu semua sudah sepakat warga Bang. Dari tanda tangani warga. Jadi penataannya itu kami mohon Bapak Lurah sama Bang Firman pun mendengar gitu. Bahwasannya kami pun punya usulan seperti ini gitu. Ya Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, saya jadi kayak dosen itu ada kuliah umum. Oke Bapak Ibu, inilah salah satu khasnya kita orang Indonesia. Ya. Perbedaan ini bukan berarti menjadi sesuatu yang memecah belah kita. Kita garis bawahi Bapak Ibu. Gini Pak, kita ini kan hidup di negara hukum. Ya, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Di negara itu ada pemerintah dan juga adanya masyarakat. Ya. Kenapa adanya pemerintah dan masyarakat? Ini dua unsur yang harus saling berjalanan dengan baik. Contoh, permintaan masyarakat tanpa diakomodir oleh permintaan pemerintah, apakah bisa? Kan tidak, Pak. Kenapa? Sifatnya kalau pemerintah ini pasti sifatnya netral dan baik. Tujuan itu jauh lebih baik. Ya, yang dibicarakan tadi kan itu kemauan masyarakat. Tapi bagaimana konsep pemerintah yang pegang kendali terhadap program legalitas kampung tua itu memenuhi syarat ini? Masuk kategori nggak? Kalau masuk kategori Pak, kita akomodirkan. Tapi kalau nggak masuk kategori Pak, sama-sama lah kita caranya bagaimana bisa masuk. Bukan kita tolak. Pendapat orang itu tak boleh Pak, kita tolak Pak, berdosa kita. Karena kita dilindungi oleh hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada perbedaan hukum, orang miskin, orang kaya, orang Cina, orang Batak, orang Korea semua sama, mempunyai hak hukum yang sama. Inilah yang lagi kita bicarakan. Tujuannya kita kan memberi hak hukum Bapak Ibu. Contoh, ada perbedaan nggak nih? Bapak Ibu yang di dalam kampung tua, yang tinggal di luar kampung tua. Bapak Ibu tenang nih, nggak akan digusur. Saya bisa jamin 100% kampung tua itu tidak akan digusur oleh perusahaan. Yang di luar saya bisa jamin nggak? Tidak Pak. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan ini, kalau istilah anak Jakarta durian jatuh Pak. Kenapa saya bilang durian jatuh? Tiba-tiba Bapak Ibu tuh nggak tahunya dipasang Tugu 2011. Tugu sebenarnya nggak di situ Bapak Ibu, di tempat lama. Karena ini sudah diskusi sama masyarakat dan perusahaan bahwa perusahaan kita lemah Pak waktu itu secara hukum.
Kampung Tua ini tidak ada aturan hukumnya waktu itu. Jadi kita lawan, tapi bagaimana caranya supaya hak hukum masyarakat tidak hilang? Ya udah, diskusikan sama Pak Wali. Pak waktu itu Pak 2010. Oke, masyarakat dengan tersakiti siap untuk direlokasi, tapi hak mereka nggak hilang. Maka dengan kampung lain, tapi yang disampaikan tadi kan itu kemauan masyarakat. Apakah bisa nih disatukan, dikawinkan dengan program pemerintah? Kalau bisa kita akomodir. Tapi kalau nggak bisa Pak, bagaimana cara bisa? Ini kan sifatnya bukan kaku Pak, fleksibel. Sekali lagi Pak Lurah izin Pak Lurah, pengurusan sertifikat itu tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Bapak Ibu dan semua ya, tidak ada dipungut biaya sepeser pun, kecuali biaya materai 10.000. Itu ada 4 materai. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kedua, Pak Ustadz, Pak Lurah, saya sampaikan detik ini, penataan ini tidak ada memungut biaya sedikit pun dari masyarakat. Nah, ini harus kita sepakati dulu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya bicara hukum ya. Tahu Kampung Tua Tebesi yang sekarang lagi di pelebaran jalan sampai sekarang nih. Itu Kampung Tua Pak. Saya korwilnya 25,48 Pak. Di situ. Masih gantung Pak, dan banyak korbannya. Salah satu Pak, kolam kita mati. Matinya kenapa? Itu tadi gara-gara mungut biaya. Terus Pak disebut namanya Pak, berdosa. Jadi gini Pak, kalau Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya, otomatis kan harus ada hak Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat. Ya, itu yang terjadi di Tebesi. Sudah mungut biaya Pak, sampai per meter itu harus 1 juta Pak dipungut. Nah, sertifikatnya nggak keluar, penataannya nggak jelas. Akhirnya apa? Di demo sama orang, meninggal Pak kolam saya. Nah, itu saya yang koril-koril di situ Pak. Ini jangan sampai timbul sesuatu hal hukum Pak. Teman saya tak mau Pak terjadi hukum, karena saya tahu orang seperti apa Pak. Dan ini kita diskusi tadi, saran dan masukan kita tampung semua. Tapi sifatnya perjuangan ini jangan memaksa kehendak. Gak baik Pak. Ya, perjuangan ini bukan memaksa kehendak, tapi perjuangan ini mencari tujuan yang baik bersama. Kalau memaksa kehendak Pak, sampai besok pagi pun tak ketemu kita malam ini. Tak ketemu Pak. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu, sekali lagi pendapat saudara-saudara kita nggak boleh kesampingkan, tetap menjadi tabungan buat kita semua. Ya, sekali lagi sifat penataan ini tidak dipungut biaya sepeser pun, Ibu garis bawahi. Kedua, nanti kita sama-sama berjuang legalitas, termasuk Pak Lurah bantu Pak. Ya, berjuang legalitas Kampung Tua, pengurusan sertifikat itu belangkonya 548.000 dan itu ditanggung oleh pemerintah. Tidak dipungut biaya sama sekali. Bapak Ibu garis bawahi, jangan sampai ada oknum yang memungut biaya mengatasnamakan RKWB, dan jangan sekali memberikan uang kepada kami RKWB. Garis bawahi Bapak Ibu ya, jangan sekali memberi uang kepada kami RKWB. Sama Bapak Ibu mau membunuh kami berjuang untuk Bapak Ibu nih. Bapak Ibu kasih uang Pak sama kami, nanti lapor orang mati kami. Yang itu Bapak Ibu ya, sekali lagi Kakak mohon maaf Kak, ini sifatnya diskusi. Kita cari solusi yang terbaik Kakak ya. Pendapat dari saudara-saudara kita tampung, tapi kita tetap mencari kepentingan semua, bukan kepentingan 1-2 orang. Kita sepakati dulu Bapak Ibu ya. Oke Pak Lurah, saya serahkan. Terima kasih. Di penghujung diskusi kita tentunya ada 2 kata kunci. Yang lebih dikurangi sedikit, yang kurang ditambahin sedikit. Setuju? Ini sebetulnya kata kunci kita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, perangkat RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah-mudahan yang lebih dikurangi sedikit, yang sedikit ditambahin sedikit ini menjadi kado terindah 2023 untuk Sungai Tua Tebesi. Terima kasih. Saya sangat berbesar hati, bangga melihat warga keluarga saya di keluar Sungai Piti ini. Mudah-mudahan ya, perjalanan penataan ini karena dibarengi dengan kita semua, tidak kami yang bekerja, tapi kita semua yang akan bekerja. Kita sama-sama mengawali, kita sama-sama melaksanakan, kita sama-sama menata. Mudah-mudahan 2023 progres penataan sudah mulai berjalan dengan baik. Saya minta sekali lagi pada Bapak dan Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, sama-sama kita awali pekerjaan penataan ini ya. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada kami. Angkat tangan untuk kami ya. Tapi mari kita sama-sama kita tata.
kampung kita menjadi kampung yang lebih baik lagi sambut tahun 2023 ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Adi, silakan Pak. Oke, baik, saya cuma tambah aja Pak Lurah, apa yang disampaikan Ibu Jumiati itu kan hasil musyawarah sepakat bersama masyarakat. Dan ini dalam hal kami tidak memaksa ekonomi begitu. Ini hanya kita sampaikan berdua untuk mempertimbangkan itu aspirasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya perlu tanyakan seperti ini. Di sana itu ada fondasi yang 4 kali 5 kali 4 kali 6. Apa mereka bisa mendapat lahan kurang 8 kali 12? Itu yang pertama. Pasti ada kebutuhan sosial di situ. Karena rata-rata di sana banyak fondasi yang ukurannya cuma 4 kali 5, 7 kali 5. Itu yang pertama. Itu yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, yang kedua, orang yang punya kebun, saya punya kebun, contoh. Saya udah jual kotak-kotak semuanya. Sementara punya Pak Pis belum. Nanti kan buka jalan juga Pak Pis. Jadi orang yang tinggal di tempat saya ini kan, yang jelas mau kita kalau dipindahkan ke sana, mungkin dalam beberapa saat proses. Nah, sementara orang ini tinggal di sini bayar ini. Apakah dia pindah di tempat Pak Pis dibayar? Tapi akan tidak. Karena awalnya ini juga boleh ini. Jadi ini menjadi pertimbangan, jangan sampai ada pertimbangan sosial di masyarakat. Seperti itu yang saya sekarang jaga sekali. Karena persoalan yang saya juga tahu. Makanya kalau bisa, ya kita masyarakat juga harus paham betul. Jangan sampai ada persoalan-persoalan muncul. Yang ketiga, apakah satu orang memiliki 8 tapak fondasi lagi berdiri di situ? Apakah dia juga mendapat 18 setelah dapat 8 kali 12 dengan kali dengan 8? Itu juga kita pertimbangkan bersama. Karena di situ nggak dapat fondasi, Pak. Fondasi lebih banyak. Sementara ukuran berbeda-beda. Nah, ketika kita pindahkan dia dapat 8 kali 12, pasti ada pertimbangan sosial. Ini perlu saya sampaikan ke Pak Firman ya. Karena ini muncul nanti persoalan-persoalan seperti itu. Makanya saya minta ya kita sama-sama ambil jalan yang bijaksana, yang arif, sehingga jangan sampai ada persoalan-persoalan. Dan pada malam ini saya sampaikan bahwa apa yang menjadi asli masyarakat Pak RT menampung. Kami juga tidak memaksa. Tinggal aja bagaimana keputusan arif yang bijaksana baik RT terhadap masyarakat. Mungkin saja itu saya sampaikan, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dia clear malam ini kawan ya. Yang kita yang di luar saja. Oke. Nanti dengar suaranya Bu ya. Bu, suaranya dengar ya. Dengar suaranya di luar ya. Oke Bapak Ibu, ini sebenarnya yang harus kita diskusikan. Terima kasih Pak Adi. Ini juga sudah saya pikirkan sejauh ini. Saya diskusikan Pak Lurah, bagaimana dengan Tuan Takur? Ya, Tuan Takur ini, saya tahu siapanya Tuan Takur. Kita masih ngomong tadi, ya, bagaimana yang punya tanah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita kembali ke konsep tidak boleh ada yang tersakiti. Kita sepakati dulu ya. Kedua, yang punya tanah nanti, ini kan kita sifatnya diskusi Pak Adi, ya. Tapi kita prioritaskan dulu untuk kepentingan masyarakat kampung tua ini dulu, yang punya tapak. Terus yang punya tanah nanti terpisah. Kita bicara seperti apa? Karena gini, yang membeli itu kan orang luar, ya. Tapi bukan berarti kita mau bunuh Pak Andi ulang nanti dan jual orang dilapor masuk penjara nanti, ya kan? Kita tidak kesana Pak. Tadi Pak saya bilang tadi, bagaimana saya supaya memikirkan Pak Andi juga harus memikirkan kami. Sifatnya tetap diskusi Pak, ya. Yang punya tanah nanti sifatnya kita tersendiri. Ini kita fokus untuk tapak rumah yang punya rumah 2 bangunan. Saya tahu yang punya bangunan sana berapa ratus, datanya saya tahu Pak. Saya tahu, tapi biarlah Pak Lurah nanti yang cross check di lapangan. Ya, sekali lagi ini kebersamaan. Nanti yang punya tanah Pak Lurah tetap menjadi prioritas. Bagaimana caranya kita selesaikan secara baik. Ya, tapi jangan pula yang punya tanah nanti contoh ada masyarakat kita di dalam tanahnya nih, jangan pula diusir. Ya, tetap kita prioritaskan. Sifatnya pekerjaan ini tadi step by step Pak. Nanti step by step ini ketemu di lapangan. Contoh udah sampai ke kebun Pak Andi nih. Pak, kebun saya udah kena nih Pak. Saya sudah jual nih kaplingnya, ada 10 di sana. Saya jual satu itu 3 juta, 4 juta atau 5 juta. Berapa juta Pak jual?
Enggak, kita dapat gambar aja. Nanti tetap Andi kita pikirkan. Karena ini jujur pekerjaan ini sekali lagi Pak Lurah kita juga sampaikan ini terbuka ya. Pemerintah tidak punya anggaran untuk menata kampung tua. Ya Pak Lurah. Karena ini inisiatif kami bersama, bagaimana kampung ini bisa kita kejar target programnya. Kita gandinglah pihak swasta. Selalu saya sampaikan pihak swasta juga tidak boleh menyampingkan hak daripada masyarakat. Sifatnya tetap diskusi Pak. Tim 9 Pak Rabung jangan dibubarkan. Ya, tim 9 tetap. Tapi tim 9 ini jangan pula menjadi ini melawan sama kita, jangan Pak. Tim 9 bantu kita, jangan jadi ini berbanding sama kita. Nanti dengan kita ada lain. Bantu kami Pak. Yang Bapak hadapi ini bukan perusahaan. Kita di satu tim. Satu tim apa? Ada pemerintah. Saya bagian daripada pemerintah. Saya bagian daripada Ibu. Sama-sama. Ya. Jadi tim 9 itu jangan bubar. Dan tim 9 jangan jadi lawan Pak Lurah dan lawan saya RKBP. Tak kena Pak. Tim 9 ini nanti bisa menyelesaikan tadi. Solusinya seperti apa? Kita diskusikan ya Pak Rabung ya. Kita tetap mengedepankan diskusi. Tapi program ini jangan pula terhenti, jangan terhenti gara-gara kepentingan 1-2 orang. Ya Ibu, kita sepakati dulu. Ini pertemuan pertama, ya. Nanti seperti Pak Lurah sampaikan, penataan ini kan kita harus konsepkan dulu. Konsep ini kita jelaskan, Bapak Ibu, bagaimana ini? Setuju nggak? Nah, di sini nampaknya digambar. Ini pasumnya. Nanti kena kebun Pak Andi. Pak Andi kebunnya sudah dijual berapa kapling di situ dengan angka berapa? Diskusikan dengan tim 9 bagaimana penyelesaian yang terbaik nih. Jangan sampai saya dilapor orang masuk penjara, saya nanti penipuan. Ya, tetap kita kedepankan tadi, ya termasuk yang punya tanah. Nah, terus bagaimana seperti disampaikan kita tadi, Pak, saya ini belum punya kemampuan untuk bangun rumah. Ya. Tapi sudah kena pemotongan jalan nih. Bisa nggak Pak kami diulur waktunya? Kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Bisa-bisa aja Pak. Itulah diskusi. Pak, di sini nggak ada tangan besi Pak. Ini pekerjaan kita bersama, bukan pekerjaan pemerintah sendiri, tapi pekerjaan kita bersama. Ya, nah, terus contoh, nanti bagi yang sudah kena Pak, rumah kami ini kena potong jalan nih, kami sudah siap Pak untuk pindah. Silakan. Apakah masih mau di situ? Silakan. Mau dipindah tempat lain? Silakan. Contoh, Pak saya mau pindah lah Pak. Setelah saya ribut terus sama tetangga saya. Saya tak mau Pak dekat-dekat lagi Pak. Saya mau jauh-jauh. Kenapa tidak? Diskusikanlah sama tim 9 ya Pak Rabung, tim 9 jangan dibubarkan. Tetap ya, tapi tim 9 ini saya harapkan bantu kami, jangan lawan kami Pak. Kalau lawan kami aja kami lain tak nyambung kita Pak. Pasti tak nyambung. Nah, gunanya tim 9 itulah mewakili aspirasi masyarakat. Karena gini, Pak Lurah sama saya kan nggak tinggal di situ. Tim 9 ini tinggal di situ. Saya sampaikan dulu misalnya ke tim 9. Tim 9 mencari solusi dengan kami. Pak RKWB, Pak Lurah, ini Pak, kendala di lapangan. Bagaimana solusinya? Ada solusi nggak Pak? Kalau nggak ada, bagaimana caranya ada solusi Pak? Kan itu. Sekarang disampaikan. Ya nggak bisa, bagaimana bisa? Itu Pak, ini tujuan itu. Orang kita kerja kampung kita sendiri kok, bukan kampung orang. Ya kan? Kalau kampung orangnya kita tata, repot kita. Ya kampung kita sendiri. Makanya tim 9 itulah menjadi perwakilan masyarakat. Jangan menjadi tim perbandingan kita Pak. Jangan Pak. Berjalan bersama. Nanti yang punya tanah tetap Pak Rabu diskusikan sama tim 9 kan ada Pak Hakim tuh ketua tim. Beliau saya yakin Pak hatinya besar. Beliau tidak akan tersinggung sama saya. Itulah gunanya kita berkeluarga. Lebih baik kita ngomong di depan jangan di belakang. Ya Pak ya, kita sepakati dulu ya Bapak. Jadi tim 9 itulah nanti menjadi wadah dari Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu sampaikan ke tim 9. Ya, kalau kendala di lapangan nanti nih dalam proses penataan, Pak, kami belum punya uang nih Pak. Bagaimana ceritanya nih? Bisa nggak kami ditunda dulu? Kan jadi masalah kalau tim 9 setuju, Pak Lurah setuju, kita selesaikan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ambil keputusan sendiri tanpa menyampaikan tim 9, kita pun nggak terima. Ya, tim 9 mitra kita di lapangan. Tapi tadi sekali lagi Pak Ramu, jangan tim 9 menjadi perbandingan sama kita, nggak, kita satu tim Pak. Ya, cuma itu tadi salahnya kemarin pembentukan tim kenapa tak diundang kita? Maunya diundang. Jadi kan kita bisa cari solusi, bisa kasih saran, kasih masukan. Kan saya sampaikan kemarin Pak, saya ketemu, kita turun Pak Lurah pertama ya. Penataan kampung tua ini timnya adalah Bapak Ibu, tidak boleh orang luar. Orang yang nggak domisili di situ pun nggak boleh menjadi ketua tim, nggak boleh menjadi anggota tim. Kepentingannya apa? Dia nggak punya kepentingan di kampung kita. Tapi kalau tim 9 ini orang kita semua, otomatis Pak, hati kita ini sama Pak, merah. Kalau orang luar belum tentu merah Pak, bisa jadi putih Pak, bisa pula hitam, kita nggak tahu.
Jadi tim 9 itulah nanti menjadi wadah dari Bapak Ibu, termasuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan di lokasi ya Pak Dia. Intinya program ini jangan sampai terhenti Pak. Pak Lurah ini masih lurah, tapi saya dengar desir calon camat Pak. Amin. Kita dukung pakai doa Pak. Calon camat nih Pak. Jadi kita doakan bersama-sama Pak. Tetap ini berjalan Pak Dia. Tim 9 mulai hari ini, mulai malam ini bersama-sama Pak kita duduk. Jangan rapat sendiri Pak di belakang kami Pak. Ya Pak. Jangan rapat di belakang kami Pak. Pertemuan kita kenapa? Kalau Bapak rapat sama Bapak, konsep Bapak-bapak aja Bapak dengar. Tapi tidak Bapak tawarkan ke kami. Nah, tapi kalau konsep Bapak tawarkan ke kami, Pak ini konsep kami Pak, bisa nggak? Oh Pak Andi bisa Pak Andi, kita jalan. Contoh, bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak Andi. Bagaimana caranya bisa nih Pak? Oh seperti ini Pak Andi, seperti ini. Jangan rapat sendiri rancu Pak. Ya Pak Abung, sekali lagi apa yang saya sampaikan di forum ini Pak, jangan berarti ya Pak Andi, abangku ya, jangan berarti Bang. Kita di sini sama Pak. Saya tetap ada tugas untuk memperjuangkan Bapak Ibu di 651. Bapak Ibu dan juga mohon berkoordinasilah dengan Mas Bana, karena biar kayak manapun beliau adalah kolak saya Pak, RKWB Pak. Ya, tapi beliau tidak boleh memutus segala sesuatu hal yang ada di kampung Bapak Ibu yang di 4,1 ya. Tapi berkoordinasi boleh, ya, karena malu sebagai bilang kampung bawah ya. Ya, di tempat beliau sudah selesai, tapi beliau tak boleh ditinggal. Kampung baru, tak boleh ditinggal. Kenapa? Nanti gini Pak Andi, surat pengantar itu tanda tangan Pak Andi, Pak Dato, Pak Barna, saya dan Pak Lurah, legalitasnya Pak, itu dasarnya. Jadi nggak boleh ditinggal. Tapi kalau untuk penataan Mas Barna nggak usah dilibatkan, tetap komunikasi, karena dia nggak punya kepentingan di situ. Kepentingannya Bapak. Tim 9 ini sekali lagi terbuka aja kita Pak. Ini nggak ada dosa di antara kita Pak, ya Pak. Oke, itu aja Pak. Mungkin kita sepakat dulu Pak ya, program ini tetap berjalan ya. Mau tutup. Oke, ya biar ini berkah Pak ya. Mohon maaf walaupun ada beda agama, kita biar berkah berdoa di dalam hati. Tapi untuk Islam, saya mohon Ustaz Abu Pak yang kita tuai, yang kita hormati, yang kita sayangi untuk mengiring doa saya berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam perjuangan sebentar Pak ya, aspirasi apa yang kita sampaikan, ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'mal kafirin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa bikum.